Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya akan menjelaskan video review yang ketiga, yaitu konsep dasar penelitian. Yang pertama yaitu konsep dasar penelitian, yaitu pola berpikir ilmiah atau non ilmiah. Pendekatan ilmiah. Yang pertama itu skeptik adalah upaya untuk selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap setiap pernyataan. Yang kedua yaitu analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, mana yang akan menjadi masalah utama dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kritik adalah berupaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya selalu objektif. Untuk ini maka dituntut agar data dan pola berpikir secara logis. Kritik ini mempunyai dua yang pertama itu akal sehat. Akal sehat adalah merupakan serangkaian konsep dan bagian konsep untuk menggunakan secara praktis dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu prasangka. Pencapaian pengetahuan secara akal sehat diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Hal yang demikian itu menyebabkan akal sehat mudah beralih. Yang kedua yaitu pendekatan non ilmiah, yaitu menjadi prasangka. Pendekatan non ilmiah yaitu akal sehat, prasangka, otoritas, yaitu otoritas ilmiah adalah kewajiban. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan dianggap mempunyai keahlian di bidang ilmu tertentu. Dan penemuan kebetulan dan coba-coba. Penemuan kebetulan dan coba-coba lebih didasarkan atas tindakan yang bersifat untung-untungan. Yang kedua yaitu tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian. Hakikat penelitian. Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris research. Kata research terdiri dari dua kata yaitu yaitu kembali dan to search yaitu mencari. Jadi penelitian ialah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuannya untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun mengubah pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian ini dengan menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah. Menurut beberapa ahli, penelitian ialah pencapaian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Yang kedua yaitu John. Menurut John, penelitian ialah pencapaian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Dari pengertian penelitian dari para ahli dapat kita simpulkan bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Tujuan penelitian dalam pendidikan yang pertama yaitu untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tujuan tersebut dapat bercabang yang mendorong penelitian lebih lanjut dan tidak satu orang yang bisa mengajukan semua pertanyaan dan demikian pula sebaliknya tidak satu orang pun sanggup menemukan semua jawaban bahkan hanya untuk satu pertanyaan. Fungsi penelitian pendidikan yang pertama yaitu pengembangan ilmu pendidikan, artinya penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan ilmu pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu pemecahan masalah pendidikan, artinya penelitian pendidikan yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga itu penelitian kebijakan pendidikan, artinya hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan pendidikan baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal.
Yang keempat itu penelitian pendidikan yang dapat menunjang pembangunan adalah hasil penelitian pendidikan yang berfungsi untuk kepentingan sektor pembangunan khusus yang berkenaan dengan peranan, posisi, tugas, dan tanggung jawab pendidikan dalam pengembangan nasional. Yang ketiga yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan gabungan atau mix. Pendekatan penelitian kuantitatif yaitu penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Tujuan utama pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan suatu masalah dengan menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu pola keberaturan yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Penelitian kuantitatif disebut juga sebagai metode tradisional karena metode ini sudah lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Pendekatan yang kedua itu pendekatan kombinasi, pendekatan kuantitatif dan metode kuantitatif dan metode kualitatif tidak akan pernah bisa dipakai secara bersama-sama karena keduanya memiliki paradigma yang berbeda dan arahnya sangat bertentangan sehingga seorang peneliti harus memilih satu antara keduanya. Penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini dinamakan karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Salah satu jenis penelitian non-eksperimen adalah penelitian deskriptif. Secara harfiah, penelitian ini sebagai penelitian yang bermaksud membuat pencandaraan tentang situasi-situasi atau keadaan-keadaan. Dengan itu, penelitian ini juga berarti yaitu penelitian yang menggunakan metode penggambaran dan penginterpretasian keadaan objek sesuai yang diperoleh di lapangan. Macam-macam penelitian ini yaitu penelitian Lapordier, situasi perkembangan, situasi kelanjutan, dan situasi sosiomotorik. Yang kedua yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian yang di dalamnya terdapat beberapa variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat. Dalam penelitian ex facto ini terlihat adanya ketertarikan antara variabel baik variabel bebas dengan variabel bebas maupun keterikatan antara variabel non-bebas dan variabel terikat yang terjadi secara alami. Macam-macamnya yaitu penelitian korelasi dan kausal komparatif. Yang ketiga itu penelitian eksperimen. Salah satu bentuk penelitian yang banyak dilakukan dalam bidang pendidikan adalah penelitian eksperimen. Jenis penelitian ini dianggap sebagian peneliti mampu memberi informasi ilmiah, baik dari segi validitas internal maupun dari segi eksternalnya. Yang selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas adalah suatu perencanaan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Oleh karena itu, penelitian tindakan yang dilakukan oleh dosen ditujukan untuk meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang terakhir yaitu penelitian pengembangan R&D. Metode penelitian dan pengembangan adalah terjemahan dari Research and Development yang disingkat dengan R dan D adalah metode penelitian yang diterapkan untuk menghasilkan produk tertentu dan selanjutnya produk tersebut diuji keefektifannya. Selanjutnya yaitu tentang
Komponen proposal dari berbagai penelitian. Seorang peneliti yang ingin menyusun proposal penelitian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa dia memiliki kompetensi tentang hal yang akan diteliti. Yang kedua yaitu topik permasalahan yang akan diteliti menarik. Yang ketiga yaitu topik penelitian memang penting untuk diteliti, dan yang terpenting lagi adalah memiliki orisinalitas yang tinggi. Hal yang lain perlu diperhatikan adalah sistematika proposal penelitian. Yang kedua yaitu secara umum komponen proposal penelitian mencakup beberapa hal yang tersusun secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul penelitian, yang kedua latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Dalam tujuan pustaka, kerangka pikir, hipotesis ini terdapat pula teori, kajian teori, kerangka pikir, hipotesisnya jika ada. Yang selanjutnya yaitu metode penelitiannya, misalnya jenis, desain, lokasi penelitian. Jenis penelitiannya variabel dan definisi, populasi dan sampel, teknik dan pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data, jadwal penelitian, biaya penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya yaitu tentang tahap atau prosedur dari berbagai penelitian. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yaitu mengidentifikasi adanya masalah untuk diselesaikan melalui metode deskriptif. Yang kedua yaitu membatasi dan merumuskan masalah secara jelas. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, dan mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi sampel, teknik penarikan sampel, dan membuat laporan. Setiap perkembangan dosen memiliki gaya selingkung berbeda-beda. Perlu ditekankan bahwa gaya selingkung bukanlah tentang isi dan metode penelitian. Jadi misalnya dalam hal menulis proposal penelitian, gaya selingkung lembaga pendosenan tinggi yang satu dengan yang lainnya berbeda. Pada umumnya, lembaga pendosenan tinggi menyiapkan buku pedoman penulisan proposal, skripsi, ataupun karya tulis yang lain, dan penulis atau peneliti wajib mengikuti gaya selingkung dalam buku pedoman tersebut. Yang terakhir yaitu tentang hambatan-hambatan penelitian dan solusinya. Hambatannya yaitu kurang mampu meneliti dan menulis hasil penelitian, tidak adanya panduan penulisan dan penelitian, dan kurangnya sarana penunjang penelitian. Solusinya yaitu sosialisasi guru sebagai tenaga profesional dan motivasi guru untuk melaksanakan penelitian dan pendidikan. Yang kedua itu adanya didikan dan penulisan hasil penelitian untuk guru. Yang ketiga itu mengadakan buku penelitian. Buku ini hasil penelitian dan panduan penulisan hasil penelitian pendidikan, dan adanya pembiayaan penelitian pendidikan yang cukup. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.